guys, welcome back. It's me Mary. Kali ini saya akan mau cerita sama kalian semuanya. I want to tell you a little bit story in my life. Si paling cerita. Nah, kali ini guys, saya mau cerita sama kalian tentang bagaimana aku bisa memilih jurusan aku yang sebenarnya, memilih jurusan aku yang sekarang ini, dan bagaimana aku bisa masuk ke university yang sedang aku jalankan. Kok jadi kayak agak lemot ya, say. Nah, oke, kita serius. Jadi pertama itu guys, waktu aku SMA, aku tuh mendaftar juga SNMPTN. Aku ngambil jurusan, waktu itu jurusan PGSD dan jurusan pendidikan bahasa Inggris kalau nggak salah. Ya, SNMPTN di Universitas Negeri Medan guys. Nah, aku tuh cinta banget ya mulai dari dulu Unimed. Aku tuh buat karena aku kan suka keguruan kan, jadi aku tuh nggak cari-cari universitas yang lain. Aku cuma kayak yaudah ke Unimed aja lah gitu. Nah, singkat cerita udah aku udah aku daftar, dan akhirnya jawabannya tetot. Nggak masuk guys. Aku masih ingat waktu itu aku bukanya di pemakaman bapak aku, karena dulunya bapak aku tuh pengen jadi guru, dan aku benar-benar kayak oke deh, aku pengen nerusin cita-cita ayah bapak supaya, dan aku pengen buka dan bapak lihat gitu. I'm so excited banget di situ bukanya, dan jawabannya adalah warna merah. And then aku nggak nyerah di situ. Aku coba lagi di SBMPTN, sekarang dinamakan SBMPNPB, pokoknya gitu lah, SBMPTN guys. Dulu kami SBMPTN. Nah, di situ aku benar-benar belajar gitu kan. Tapi aku nggak les ya kayak ngeles yang GO, bukan kayak les yang benar-benar SBM gitu loh guys. Aku tuh orangnya santuy gitu kan. Aku cuma belajar tuh dari YouTube, dan kebetulan ada les di sekolah yang gratis. Nah, aku datangin lah kan, mumpung gratis. Dan itu bukan dipilih ya, kayak jumlah kotanya untuk masuk kelas itu kayak 10 orang, siapa yang tercepat gitu. Dan kebetulan aku langsung cus gitu kan. Udah les itu aja, itu pun gak terlalu lama, sekitar, aku gak ingat, pokoknya cuma itu sama belajar dari YouTube gitu. Aku belajar, dan akhirnya guys tibalah untuk SBMPTN. Aku tuh ngecreng itu ya, kayak soalnya tuh di luar nular, tau gak sih, di luar. Nggak ada yang yang relate sama yang aku pelajarin gitu, yang kayak oh ini itu. Dan hasilnya nggak masuk. Dan aku juga sama, aku buat jurusannya pendidikan bahasa Inggris sama PG PAUD. Iya. No, I'm sorry. Itu PGSD. Karena dulu bapak aku tuh yang tadi tuh pengen ngajar SD, jadi aku pengen mengajar di SD, dan aku nggak expect membuat PG PAUD. Yaudah, karena nggak ada pilihan lagi, udah itu aja buat, dan nggak masuk guys. Di situ aku kayak pikiran aku udah kosong, kayak kemana aku guys. I don't know, aku nggak tahu, I don't know kemana aku pergi, kemana lagi, apakah aku harus kerja dulu, apakah aku harus swasta gitu kan. Dan akhirnya aku tuh ya sedikit cerita lagi ya guys, aku tuh memutuskan untuk mau mendaftar ke swasta. Nah, swastanya itu ada di Jawa, Jogja. Nah, itu sekitar UKT-nya mahal banget guys, 7 juta ya kalau nggak salah. Tapi udah itu semuanya ikut Almed, Almed, alma mater pokoknya itu. Dan akhirnya singkat lagi, kakak aku nengok pendaftaran mandiri di Unimed, dan masih ada waktunya gitu kan. Kamu ini aja daftar ini, yaudah. Padahal aku udah udah prepare banget yang mau ke swasta ini kan, berkas-berkasnya apa segala macam. Dan akhirnya aku nggak ke situ, padahal aku udah kayak nanti aku di Jawa gitu kan, kayak gitu.
Akhirnya aku daftar lah mandiri, aku ujian di sana, puji Tuhan lulus gitu. Tapi aku juga minder sih guys. Nah, tunggu, jurusannya itu apa? Aku buat, dan aku udah kayak nyerah banget sama PGSD. Akhirnya aku buat PG PAUD dan pilihan kedua PGSD, dan aku akhirnya masuk di PG PAUD guys. Aku sebenarnya nggak expect ya, kayak aku pengen PGSD tapi kenapa PG PAUD gitu. Nah, siap itu guys, setelah aku keterima, aku memang bersyukur ya aku bisa keterima dibandingkan masih banyak teman-teman kan yang nggak keterima ataupun nggak bisa nyoba mandiri. Nah, sebagaimana kita tahu kalau mandiri itu kan agak mahal ya guys, memang mahal. Aku tuh udah kayak nggak usah lah kuliah yang maksudnya mahal banget gitu, tapi ada support dari kakak atau dari apa gitu kan, memang dari kakak support, yaudah kuliah lah gitu, memang kuliah ya gitu deh guys. Tapi guys, aku tuh sepanjang satu semester atau beberapa semester gitu, aku benar-benar minder. Kenapa aku minder? Karena orang-orang tuh kayak berpikir, kenapa sih kamu ngambil jurusan anak-anak gitu kan, yang ini jurusan ini, kenapa kayak, terus aku kayak mikir, aku kayak langsung maksudnya emang harus sesuai semua ekspektasimu ya, kayak emang harus kayak jurusan yang keren-keren ya, kayak informatika, kedokteran gitu kan, emang harus kayak gitu ya jurusannya biar diakui orang gitu. Dan di situ aku kayak menciut banget di Tuhan. Pokoknya guys, aku minder, kayak ketika orang nanya aku, kamu jurusan apa gitu kan, aku langsung jawab pendidikan. Karena aku nggak mau ini kan. Dan setelah aku sadari juga sih guys, aku tuh salah gitu. Kenapa kamu minder? Itu kan passion kamu, itu juga jurusan yang berharga juga. Nggak semua orang tuh bisa ngajar anak-anak yang kecil-kecil yang ini. Dan kamu juga harus have a mindset, kamu bisa lebih dari itu, kamu bisa lebih dari yang kamu pikirkan, lebih dari seorang guru. Nah, itu yang membuat aku semangat guys. So, tetapi sepanjang aku berkuliah, ya begitulah, pastinya banyak yang nanya kenapa jurusan ini. Ya, gue bilang aja, emang kenapa? So guys, aku pengen bilang sama teman-teman yang di luar sana yang minder dengan jurusannya, ataupun apa ya, kayak malu ataupun apa gitu, aku pengen bilang, ngapain kamu malu gitu loh. Itu kan diri kamu, itu kan passion kamu gitu loh. Itu nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Dan yang kayak merendahkan kamu, yang bilang kayak gitu, emang kamu sehebat apa kok bisa seperti itu, kayak mandang sebelah mata gitu. Nanti anakmu aku ajarin ya. Jadi guys, intinya adalah apapun yang menjadi jurusan kita satu hari ini yang menjadi jurusan kita hari ini, ya kita tuh harus bersyukur, dan kita harus mendalami jurusan itu, dan kita bisa lebih dari yang dibayangkan orang-orang. Itu aja yang kita ingat, itu motivasi kita gitu. Dan itu masih aku pelajari sih guys ya, bukan aku orang ahlinya yang langsung semangat setiapnya gitu. Dan kita harus bersyukur, we have to grateful God, because masih banyak teman-teman kita yang di luar sana yang belum kuliah, yang belum merasakan kuliah itu, nggak mendapatkan kesempatan itu, sedangkan kita masih kayak insecure, masih kayak minder. Itu jangan guys, kita itu harus melihat, kita itu harus bersyukur buat apapun itu, dan kita harus semangat, dan kita harus buat orang yang kayak mandang sebelah mata itu kayak harus lebih dari itu katanya. Itu sih motivasi yang aku ini kan gitu. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang jurusan PG PAUD juga, yang maba-maba ataupun mau ngambil jurusan ini. Ayo adik-adikku, cinta-cintaku, mana semangat untuk kuliahmu. Tunjukkan passion kamu yang ngajar anak-anak, yang bernyanyi-nyanyi. But it's okay, because this is your life, because this is yourself, right? Gitu dong. Oke, semangat. Nanti kita pasti bisa kok.
kerja yang kerja. Oke, itu aja sih guys untuk perjalanan kenapa aku ngambil jurusan ini dan bagaimana tahapannya. Dan buat teman-teman yang uh, kemarin gagal SNM, gagal SBM, terus nyoba mandiri gagal juga, that is okay. I think semuanya itu punya waktu untuk yang diberikan Tuhan kepada kita gitu. Menurut aku itu aja sih, Tuhan itu punya untuk anak-anaknya punya waktunya masing-masing gitu kan. Mungkin nggak sekarang, mungkin tahun depan gitu kan, mungkin kita gapir dulu, atau mungkin kita kerja dulu 1 tahun ini sambil belajar, kita coba lagi mungkin masuk gitu kan. Mungkin kita nggak kuliah, dikasih Tuhan kamu harus kerja, katanya udah kerja gitu. Iya sih, jangan terlalu kayak gue pengen kerja supaya sukses banget gitu. Aku bisa bilang kuliah itu bukan satu-satunya, bukan hanya aku yang bilang, banyak motivator ataupun orang-orang yang bilang kuliah itu bukan satu-satunya untuk jalan sukses. Tapi kalau kita punya passion dan kita kita dalami passion itu, mungkin kita pasti hidup kok di situ, pasti punya masa depan kok di situ. Bukan hanya kuliah, tapi kuliah itu ada salah satu jalan untuk membuka jalan kesuksesan ya. Karena sepanjang saya ini kuliah, saya bukan menjamin saya pasti sukses, tapi saya punya insight, punya punya pengalaman lah untuk yang masalah itu bisa kita buat solusinya. Yang pokoknya kuliah itu kayak proses hidup yang gimana solusinya ini, gimana kita bisa menyadari bahwa hidup itu butuh perjuangan gitu. Dan apa yang sedang kita mulai ya harus kita selesaikan, dan kita harus bergerak gitu. We have to move on, kayak we have to move gitu, harus bergerak. So itu bukan motivasi ya guys, itu ala-ala aku dan aku juga perlu dimotivasi. Kebetulan mungkin ya teman-teman di sini yang ada yang belum mendapatkan kesempatan ini, but it's okay. Apapun keputusanmu, jika kamu berserah sama Tuhan, pastinya akan dibantu Tuhan sesuai dengan waktunya. Intinya kita berserah, kita kerja keras, kita percaya sama Dia, pasti Tuhan kasih kok. Oke, semangat semuanya, bye bye. Oke, semangat semuanya, thank you for watching. Semoga apa yang saya ceritakan bisa mendapatkan sedikit knowledge ataupun yang lainnya. Okay, see you. Goodbye.